provinsi pun tidak ada, Sumsel pun tidak ada. Perpustakaan daerah mungkin ada beberapa pojokan ya. Nanti akan tentu yang sering menjelajah buku ini yang Subhan akan memuraikan itu semua. Tapi sebelumnya kita juga dengarkan sambutan dari Yang Mulia Sultan Muhammadul IV Raden Muhammad Fawaz Dirajah. Gitu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan keselamatan pada hari ini sehingga bisa berkumpul di sini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di sini, yang emang gagasannya dipelopori oleh Pak Febri Adriantiani. Di sini juga hadir anggota dewan kita, Pak Saiful Badri, ini yang memang sudah memberikan perhatian yang banyak pada budaya Palembang Darussalam. Dan juga di sini hadir beberapa orang, mungkin yang salah satunya terima kasih Pak Awang, ini dari keluarga dari Pak Bastari yang alhamdulillah telah memberikan buku yang cukup lumayan banyak. Memang kita ini sebenarnya agak kurang cepat ya, cuma ya alhamdulillah masih dapat, sehingga masih bisa kita mungkin ilmunya bisa kita perbanyak kembali, karena ini kan jadi amal jariah orang tua kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan dari buku-buku ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua, dan kedepannya kita akan membuka perpustakaan memang Pusat Studi Budaya Sumatera Selatan dari Kesultanan Palembang Darussalam ini, karena kita ketahui di kota Palembang ini perpustakaan atau tempat yang cukup mumpuni dengan buku-buku yang atau literatur itu sangat kurang, sehingga dengan adanya alhamdulillah bantuan buku ini memperbanyak khasanah kita mengenai Sumatera Selatan. Saya pun lihat sini banyak sekali buku-buku lama yang ternyata yang kita kira belum pernah diterbitkan ternyata sudah ada terbitkan. Ada masalah kemarin saya lihat masalah laker sudah pernah ada yang buat, kira-kira belum, terus ada masalah macam-macam lah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diskusi-diskusi ini kedepannya akan memberikan wawasan juga, tambahan ilmu pengetahuan, supaya kita sebagai generasi selanjutnya bisa mempertahankan adat budaya yang ada di Palembang, di Sultanan Palembang khususnya, dan utamanya juga di Sumatera Selatan. Karena kita ketahui Sultanan Palembang pada zaman dahulu bukan hanya kota Palembang, tapi dari Bangka Hulu atau Bengkulu sampai Bangka Belitung. Jadi luasnya itu sebagian Jambi, sebagian Lampung, Bangka Hulu, Bangka Belitung, sangat luas. Jadi ketika kota kita lihat bahwa itu seperti Kodam Sriwijaya pada masa itu adalah wilayah kuasaan Kesultanan Palembang. Kodam Sriwijaya itu kan dari Bangka, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumbaksel. Iya, jadi itulah kekuasaan Kesultanan Palembang. Cuma memang kalau Lampung bagian selatan itu kekuasaan Banten. Jadi mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan budaya dan adat istiadat yang ada di Sumatera bagian selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Jadi kita langsung saja nanti pemantik diskusi kita Pak Subhan. Nah, memang buku ini separuh sudah dibawa ke Pagar Alam. Jadi ada Dewi yang membawa buku ini ke Pagar Alam. Ada di sini. Mungkin di sini buku-buku bagus, tapi belum tidak begitu penting mungkin ya. Tapi sudah dimanfaatkan di Pagar Alam. Jadi balik kampung yang itu, balik ke dusun. Pak Bastari ini orang dusun pelajaran ya. Jadi beliau itu konsisten sekali terhadap kebudayaan Besema. Jadi idealis ya. Dia seorang ASN, sangat idealis. Hartanya inilah buku ini, hartanya buku, dan banyak sekali orang-orang yang belajar atau beliau semasa hidup menjadi narasumber. Jadi banyak doktor dari salah satu Suhardi Mukmin. Dr. Suhardi Mukmin itu Dr. Guritan, narasumber utamanya Pak Bastari Iswan, dan pengusul kata mantan dalam bahasa Indonesia itu.
Pak Bastari. Itu tuh bahasa kita, kata kita, mantan itu. Kata dari Besma, dulu pesirah mantan sering. Pesirah mantan. Ya kan, ginde kerie mantan. Nah, itu diusulkan oleh Bastari Suwan menjadi kata nasional. Kata-kata mantan itu. Itu artinya dia sudah mengukir sejarah ya, mungkin sejarah bagi kosakata bahasa Indonesia. Itu sebagian dari kehidupan beliau, dan saya cukup lama berkawan dengan beliau, sekaligus juga guru saya. Jadi sudah beberapa buku saya sudah buat buku dengan beliau, buku Sastra Tutur Besema, Sastra Tutur Oki, adat pernikahan Besema, dan juga saya ajak pentas juga. Pentas kebetulan beliau penutur guritan dengan beberapa orang, dan saya juga belajar tentang guritan dengan beliau sebenarnya, ya, tentang guritan, cara menuturkan guritan dan sebagainya, juga cara betadut ya. Mudah-mudahan amal baik Pak Bastari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau di dalam alam barzah dalam keadaan yang tenang sampai menunggu hari akhir tiba, dan pada hari akhir tiba kita doakan bersama supaya ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah atau pada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu masih semangat Pak Bastari Suwan dalam menggeluti keilmuan dan juga semangat Kesultanan Palembang Darussalam. Kalau kita buka sejarah, sebenarnya dari Sultan Bahauddin sudah mulai memelihara atau ulama dan para sastrawan. Jadi banyak yang sastrawan muncul pada waktu itu sampai ke masa Sultan Mahmud Badarudin II. Sampai 1820 ya, ketika Sultan Badarudin II diasingkan ke Ternate. Nah, beliau juga dikabarkan punya perpustakaan sendiri. Sultan Mahmud Badarudin II ini ya sebagian di Masjid Agung ya. Dia punya perpustakaan, dan beliau memang seorang ilmuwan, seorang sastrawan dan al-hafiz. Nah, kita semangat itulah saya kira salah satu tanggung jawab dari Kesultanan Palembang Darussalam dihidupkan untuk kembali meneruskan tradisi intelektual, tradisi literasi. Nah, hari ini kita diskusi tentang itu. Yang lebih detail nanti kita minta kepada Pak Subhan untuk menguraikan tentang jejak pustaka dan kepustakaan Keraton Palembang, dan outputnya nanti kali ini sudah diskusi sama Subhan mencetuskan Hari Pustaka Daerah. Subhan ya? Belum ada kita ya? Belum. Hari Buku Palembang. Kemarin kita diskusi di Lawang Borotan, ya, sampai ngomong Borotan itu. Lalu saya penasaran apa argumenmu Hari Buku Palembang. Maka saya tantang hari ini. Jadi Subhan datang ke sini ini ditantang gitu. Kalau dia ngomong Hari Buku Palembang, apa argumennya? Kita dengarkan bersama. Argumennya apa? Hari Buku Palembang itu apakah dari Kesultanan Palembang Darussalam atau hal lain gitu ya, atau argumen lain? Mari kita sama-sama dengarkan. Silakan Subhan. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pakai aja. Terima kasih. Hari ini sebetulnya saya menyiapkan dua topik gitu ya. Yang pertama, karena kita akan membicarakan tentang perpustakaan keraton, maka saya akan membawakan yang pertama tentang jejak pustaka dan perpustakaan Keraton Palembang. Mudah-mudahan yang jauh pun terlihat. Bisa minta tolong dirapatkan yang ini cahayanya tuh biar lebih jelas. Nah, oke. Nah, nanti yang kedua saya akan bicara tentang kenapa saya mengusulkan Palembang punya hari buku sendiri. Kita punya sejarahnya itu, khususnya pencetakan Al-Quran pertama di Palembang. Baik, yang pertama
eh, ya sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini saya hanya berbagi hasil pelacakan saya, tidak bermaksud menggurui. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi bahan bersama untuk kita diskusikan. Baik, ini jejak pustaka dan perpustakaan Keraton Palembang. Mengenai pustaka nanti kita akan bahas juga tersendiri kenapa kita menggunakan istilah pustaka ya. Oh, tersenggol. Oh, TV. Oh, TV-nya yang Oke. Digeser aja kali. Ya. Jadi kita akan bicara tentang pustaka ya nanti. Oke. Ya. Oke. Kita mulai dari Pustaka Palembang era Kesultanan. Ini saya ambil dari sebuah buku ya. Ini gambar keraton kita. Kita dulu keratonnya kembar sebetulnya ya. Yang Kuto Besar dan Kuto Kecil yang sebelah kanan. Bisa di full Oke, ingin di fullkan tapi khawatirnya kalau di full screen akan hilang tampilannya kah? Oh, tidak. Baik. Oke, ini keraton kita. Ini pasti sering beredar ya, sering lihat yang ini. Dan menurut saya ini lukisan yang paling bagus yang menampilkan keraton kita gitu ya. Yang depan ini masih lawang loteng belum berubah gitu ya, yang tengah itu pintu utama. Karena penting ya lawang loteng ini, bahkan Arsip Nasional pun keliru ketika menyebut lawang loteng ini gitu. Karena sekarang sudah berubah. Kemudian ya ini lambang kesultanan kita. Nah, saya menampilkan ini menurut saya penting karena masjid kita, Masjid Sultan, Masjid Agung kita adalah khas sekali kehidupan kesultanan ya. Jadi pola kota era kesultanan kita itu yang khas adalah tentu saja ada keraton dan ada alun-alun gitu. Alun-alun kita tuh antara Masjid Agung sampai yang sekarang jadi Monpera ya, itu alun-alun kita. Kemudian ada pasar 16, ada masjid, setelah mulai ke Belanda mulai ada kantor pos biasanya. Nah, kawasan masjid inilah kalau misalnya di kota lain ada kampung Kauman, kalau misalnya yang pernah ke Jogja atau ke Solo gitu ya. Kauman itu ada yang bilang kaum beriman semacam itu. Nah, kalau di Palembang ada yang namanya Guguk Pengulon. Guguk Pengulon ini para dari kata penghulu, orang-orang ulama ya. Nah, ini lukisan yang dimuat di buku, sebetulnya buku orang Prancis, buku ini sebenarnya dimuat ketika dia mampir ke Palembang, dia sudah melukis. Kita melihat di sini, ini masjid ya. Di sebelah sini sudah ada rumah. Kelihatan. Yang saya menduga sejak awal inilah rumah-rumah kalangan ulama kita. Awal-awal dari Guguk di Guguk Pengulon. Ya, ini Guguk Pengulon sekarang ya, yang sudah berubah mungkin lanskapnya. Kalau di wilayah administrasi sekarang Guguk Pengulon itu masuk 19 Ilir. Ini peta baru kita. Tapi kalau dulu Guguk Pengulon itu yang di sini. Nah, di sini ada 19 Ilir ya. Ini ada pulau nih. Jadi kan ini kota Palembang, dulu kita kan pulau-pulau ya. Ini kelihatan yang lain? Jelas ya, kelihatan ya. Jadi ini kan sungai dan semuanya ini yang cenderung ada arsiran itu adalah sungai.
Nah, yang dikelilingi oleh sungai-sungai ini adalah pulau-pulau. Misalnya ini 27, 28 itu pulau sendiri ya. Nah, ini keraton. Ini keraton. Nah, di atasnya keraton ini ada 19 ilir yang bentuk pulaunya agak unik ya, kayak daun apa gitu, daun yang memanjang gitu ya, seperti bentuknya seperti daun. Ini Masjid Agung. Nah, di kampung inilah, di Guguk Penguluan inilah tinggal para penghulu itu. Nah, kalau melihat jejak awal kepenulisan di Kesultanan yang cukup jelas, yang saya kutip ya, ini saya kutip langsung, ada Quran. Kalau tidak salah sudah koleksi di sini, sudah dikoleksi oleh Kesultanan sini, yang mana yang menulis saat itu adalah Kiai Kemas Fakhruddin. Nah, di bagian awal kitab, beliau itu menulis seperti ini. Karena itulah kerajaan ini menyuruh hamba menyurat kitab ini. Kerajaan ini yang dimaksud tentu saja adalah penguasa atau sultan kita, minta kepada Kemas Fakhruddin untuk menulis kitab ini. Berarti saat itu era-era penulisan itu memang atas restu penguasa gitu. Penguasa yang meminta kitab dituliskan gitu kan, yang bernama Kitab Khawasul Quran kepada Kiai Kemas Fakhruddin. Oke. Ya, ini semacam pengantar pada umumnya seperti yang sudah dibilang tadi oleh Kak Febri. Sejak awal memang sultan-sultan kita itu sudah menghadirkan gitu ya, menghadirkan bahkan mengundang ulama untuk tinggal di kawasan kesultanan. Itu bisa kelihatan jelas, yang menurut saya ini sangat simbolik gitu ya. Ini makam sultan pertama kita, Sultan Abdurrahman. Sangat simbolik karena di sebelah makam sultan pun adalah ulama gitu. Bahkan sampai ke pemakaman itu simbol itu dibawa oleh sultan gitu, untuk menunjukkan ini adalah kesultanan, ini adalah ulama, ini adalah negeri muslim. Kira-kira semacam itu. Oke. Nah, pola-pola kerajaan yang punya kelompok ulama gitu, sebetulnya itu memang pola-pola kerajaan Islam, atau kalau di Timur Tengah itu kekhalifahan. Saya ambil contoh ini, kalau kita menggunakan kata kunci kekhalifahan Baghdad yang seringkali disebut-sebut era keemasannya itu, era-era Khalifah Harun al-Rasyid dan sebelumnya gitu. Nah, karya-karya karya-karya lukisnya gitu di era-era itu selalu memuat elemen buku. Silakan periksa yang Baghdad. Selalu ada elemen bukunya yang menunjukkan bahwa memang Baghdad itu intelektualitasnya sudah berkembang pesat dan simbolnya, teknologi beraksaranya adalah buku ini. Ini yang sering beredar. Ini juga sering beredar. Salah satunya yang sering disebut-sebut juga adalah pengetahuan astrologinya juga sudah kuat, gitu ya, ilmu perbintangannya. Dan ya itu yang warna-warni itu saya menduga itu adalah rak buku. Yang ini adalah semacam laboratoriumnya, gitu. Ada perpustakaan, ya, selalu ada simbolnya gitu. Ya ini sebetulnya baru. Saya menampilkan ini karena penelitian tentang perkembangan perkembangan pemikiran di dunia Islam, khususnya di Baghdad, itu ada beberapa faktor utama. Ada 3 kalau tidak salah faktor utama. Saya hanya mengambil yang nomor 2-nya aja, karena di Baghdad sudah ada pabrik kertas. Itu yang membuat Baghdad itu berkembang ilmunya, karena kertas adalah teknologi yang sangat paling efektif untuk bahkan mungkin saat ini efektif gitu ya, tanpa harus pakai listrik bahkan semacam itu, paling efektif dan dia mudah disusun. Dia bisa bolak-balik gitu ya, dia mudah disusun dan mudah diakses. Beda dengan sebelum kertas, orang itu menggunakan misalnya yang sering disebut-sebut itu papirus gitu ya. Papirus itu dia bentuknya dia gulungan dan dia memanjang.
Kalau dibaca orang tuh akan repot. Dia akan terus memegang gulungan, terus gitu. Setelah selesai dia akan digulung kayak gini terus membaca sampai selesai. Tapi kalau buku, dia per halaman. Itu yang membuat buku sangat efektif untuk akses, menyimpan dan mengakses pengetahuan. Nah, nanti kita akan bicara kenapa sampai di Baghdad ada pabrik kertas gitu ya, ada ceritanya sendiri gitu. Yang nanti akan terkait juga dengan Palembang. Oke, ya ini tadi Kesultanan memiliki para ulama yang termasyhur itu Syahabuddin bin Abdullah Muhammad, Kemas Fahrudin, Muhammad Muhyiddin, Kemas Muhammad bin Ahmad, dan tentu saja Syekh Abdus Somad Al-Palimbani yang paling populer ya, karena dia sudah masuk era kolonialisme dan dia menulis kitab-kitab yang melawan kolonialisme sehingga Palembang tuh memang dikenal perlawanannya ya, kalau menurut saya Palembang itu ada semacam semangat perlawanan gitu dari Palembang. Terima kasih. Dan kalau yang terakhir yang bukan hanya penulis tapi juga adalah penguasa gitu di era terdahulu, tentu saja adalah Sultan Mahmud Badruddin II yang nanti kita akan bicarakan perpustakaannya. Nah, ini dia perpustakaannya, perpustakaan istana. Kita tidak bisa memungkiri gitu ya. Kita taunya keraton itu punya istana gara-gara Sevenhoven. Sevenhoven yang ya sebenarnya tanpa Sevenhoven bisa kita lacak lewat manuskrip gitu. Tapi Sevenhoven lah yang menyebut bahwa di Kuto Besa itu ada ruang perpustakaan ketika dia sudah mulai menduduki setelah 1821. Seharusnya saya tandai di sini ya. Jadi memang beberapa isi tulisan Sevenhoven sangat terbuka untuk dikritik gitu. Dia sangat bias Eropa ya, dia sangat sinis terhadap ya di Palembang, apalagi punya pengalaman buruk juga di Palembang. Jadi dia bilangnya pertama kayak gini, di Palembang itu sudah ada ritual-ritual agama, kemudian mereka juga ada juga yang membaca Quran gitu ya, Quran itu Quran, dan pada umumnya mereka sedikit atau tidak mengerti ajaran-ajarannya. Jadi seolah-olah menurut dia orang Palembang itu tahu agama tapi ritualnya aja gitu, kira-kira semacam itu kan. Nah, Sultan Mahmud Badruddin ini kekecualian kata dia, karena ia punya satu perpustakaan yang agak luas. Nah, persoalannya deskripsi Sevenhoven tentang perpustakaan itu hanya satu kalimat pendek itu. Ia mempunyai satu perpustakaan yang agak luas, titik. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ya, kenapa? Nah, setelah kita coba lacak dugaan awal, ya sampai sekarang ada beberapa bukti bahwa ketika mereka masuk ke keraton, perpustakaan sudah dikosongkan. Ada dua sumber yang menyebutkan bahwa sumber lisan yang pertama di depan Masjid Agung ada Mangwin namanya. Mangwin bercerita bahwa dulu buyut-buyutnya adalah yang mengeluarkan buku-buku, kitab-kitab dari keraton dibawa ke kebun duku. Nanti kita lihat petanya. Kemungkinan dia lewat Lawang Borotan dan lewat sungai gitu. Ya, ya sekitar yang bekas kebakaran dulu. Ya, ya itu ada ceritanya tersendiri. Menurut Mangwin, waktu aku masih kecil, Mangwin kira-kira sekarang 60-an usianya. Menurut buku biasa itu sudah muat puluhan. Itu kita membayangkan dulu pasti manuskripnya lebih besar, tebal, 3 gerobak yang itu hilang bersama kebakaran besar tahun 80-an itu. Buku dasar ini 2 gerobak. Ya. 1.200 buah. Ya. Ya. Nah, tapi itu adalah bagian cerita dari berarti kita bisa membayangkan 3 gerobak itu akhirnya yang kemudian hilang gitu ya. Ada beberapa koleksi lain yang ditemukan. Jadi kita bisa membayangkan sebesar apa kira-kira perpustakaan itu, gitu kan? Nah, ini bahkan sebelum 1821, ini foto saya ambil dari bahan presentasi orang Indonesia yang di Inggris. Dia meneliti tentang naskah, tentang intelektualisme di
Palembang judulnya, tapi baru draft, belum selesai. Nah, dia menemukan satu naskah yang dia potret dan ada catatan di situ. Catatannya adalah From the Sultan of Palembang Palace 28 April 1812. Berarti ini adalah naskah yang mereka jarah ketika mereka menyerang Palembang 1812, khususnya Keraton Kuto Keci yang di bawah pimpinan Gillespie, ya. Iya, yang di bawah ini, di bawah Raffles. Di bawah Raffles itu. Nah, ini masih disimpan di Inggris. Ini masih ada di Inggris. Ini foto 2018. Memang ada catatan bahwa setelah Kuto Keci itu dijarah, itu kan dibawa ke India, kemudian ada perwakilan dari Kesultanan untuk mengambil alih. Dibalik ke. Memang balik. Ya, itu. Tapi ternyata naskah disimpan. Iya, ternyata mereka menyimpan naskah-naskah untuk mereka pelajari. Itu menurut saya ya agak licik ya. Jadi Inggris itu memang terkenal penjara gitu. Jogja sedang rame, Cina juga minta dibalikin gitu ya. India sering juga dijarah. Jadi ini adalah lukisan-lukisan peristiwa penjarahan oleh tentara Inggris gitu. Ya, oke. Ini bahkan ada videonya, tapi tidak perlu kita tonton ya. Ini dari Al Jazeera tentang agak licik ya. Jadi istana musim semi atau musim panas di Cina itu diserang oleh Inggris dan dijarahlah patung-patung zodiak yang ya naga, kelinci dan lain, patung-patung zodiak itu dijarah, terus pindah tangan sampai ke Perancis. Di Perancis barang itu dilelang. Nah, waktu dilelang ada orang yang melelang paling tinggi. Jadi peristiwanya kayak melelang motor Jokowi itu lah. Mirip seperti itu. Jadi orang dari Cina menelpon dan dia yang tertinggi dia terjual tapi nggak dibayar. Dan itu jadi setelah itu terjadi dia deklarasi, ini adalah sikap kami untuk menegur bahwa itu adalah pusaka kami gitu. Jadi ya keren juga sih. Ya. Itu juga lucu itu juga. Oke, kita masuk ke 1821 ketika peristiwa itu ini tulisannya orang pernaskahan UI Bu Maria Indra Rukmi. Yang menarik dari pernyataan Ibu ini adalah ketika 2003, maaf tas saya mana ya? 2003, Yayasan Pernaskahan Nusantara itu melakukan inventarisasi naskah Palembang. Ada isinya tadi ya? Mana ya? Ada. Yang menghasilkan katalog. Ya, katalog manuskrip Palembang. Di sekitar situ, itu di atas kotak. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya. Ini adalah katalog hasil inventarisasi manuskrip yang ada di Palembang. Ini dilakukan 2003. Dicetak di Jepang, saya yakin ini teknologi jilidnya bagus sekali gitu. Karena ini Yanasa dibantu oleh perguruan tinggi di Jepang gitu ya. Ya, sebenarnya ada jaket bukunya, tapi biasanya jadi korban duluan kalau jaket buku hancur gitu ya. Ada di sini saya yakin karena Kesultanan adalah salah satu yang diinventarisasi. Nah, yang menarik dari hasil inventarisasi itu adalah ternyata ada ratusan koleksi yang tersebar di tengah masyarakat. Dan itu adalah koleksi, kalau menurut Maria Indra Rukmi, secara fisik naskah yang beredar di Palembang itu adalah naskah yang mewah dengan cover yang dari kulit hewan, kemudian ya itu mewah, dan menurut dia itu adalah koleksi keraton biasanya. Jadi kita bisa menduga bahwa koleksi perpustakaan keraton itu sempat tercerai-berai. Ada yang sempat dibawa ke kebun duku, ada yang mungkin sebelumnya sudah karena disinyalir oleh Semenhofen yang suka pinjem koleksi itu orang-orang Arab. Jadi sebelumnya sudah tersebar. Nah, apalagi yang sudah tersebar di tengah masyarakat yang setelah diinventarisasi itu udah ratusan. Berarti ada banyak isi koleksi itu yang bisa kita, ya mudah-mudahan bisa terlacak. Dan saya punya daftarnya di bawah.
Nah, ini adalah cover khas Palembang. Ini covernya khas Palembang, terbuat dari kulit. Jadi yang ciri khas cover Palembang itu ini medalion istilahnya ya. Nah, pinggir-pinggir inilah yang khas Palembang. Kalau teman-teman suka lihat manuskrip Palembang, pasti akan melihat pola seperti ini. Karena pola Palembang berbeda dengan pola Minangkabau. Ini pola Minangkabau. Nah ini polanya. Ya. Nah, ini koleksi Palembang yang ada di Perpusnas, dan lihat semua covernya sama. Ya, sama ini ya. Kalau yang mewah dia ada apa nyebutnya? Kalau untuk orang tablet itu flip gitu ya, ada flipnya gitu. Ini yang mewah. Dan yang make ini adalah Al-Quran cetak pertama Palembang dengan cover yang sama seperti itu polanya. Ya. Nah, yang menarik setelah Zevenhoven itu masuk ke keraton, dia kan menyebut perpustakaan yang agak luas. Dia tidak tahu gitu berarti isinya. Waktu Zevenhoven membuka mungkin tidak langsung Zevenhoven, mungkin tentaranya gitu ya, membuka kas kesultanan, dia hanya menemukan kekayaan yang kalau dibelanjakan itu kira-kira hanya untuk membuat satu rumah panggung yang mewah sekitar 10.000 gulden. Curiga, mereka curiga, masa sih kerajaan sekaya ini cuma segini? Ya kan, dia curiga karena kan sangat kaya Palembang itu. Jadi memang sebelum Belanda itu sampai ke depan Kuto Besak, mereka kan harus melewati benteng-benteng di Kemaro dulu kan. Ketika di Kemaro sudah bobol, mereka masih sempat untuk menyelamatkan isi keraton. Dugaan saya seperti itu. Masih ada waktu, bahkan mungkin sebelum perang mungkin sudah diselamatkan terlebih dahulu. Oke, nah kan curiga, orang Belanda curiga, akhirnya mereka merazia atau mendobrak rumah-rumah dan merazia isi rumah. Dari mereka mendobrak merazia rumah-rumah itu, mereka menemukan 55 naskah Melayu dan Arab yang sangat indah tulisannya. Nah, 55 inilah yang kemudian dikirim oleh Zevenhoven ke Batavia. Sekarang jadi koleksi perpustakaan nasional. 55. Bayangkan, saya membayangkan 55 ditemukan saat itu, sementara 2003 ketika inventarisasi itu 100 lebih. Jadi seberapa banyak sebetulnya isi perpustakaan kita itu? Ya kan? Pertanyaannya kan berarti ada lebih banyak lagi gitu. Dan peristiwa penggeledahan rumah-rumah itu, kita bisa bayangkan itulah kenapa banyak naskah yang akhirnya ditemukan kembali gitu. Itu ketika ditemukan tuh bukannya di rak atau di mana, tapi kadang di pucuk loteng. Ada yang nemu di kandang ayam. Ada nih kan, Pak Azim cerita itu. Berarti itu ditaruh karena disembunyikan ketika terjadi penggeledahan. Berarti itu pun belum semua berhasil digeledah. Ya kan? Ya, dugaan kita sekarang. Oke, ya ini buku tadi. Dia pernah menggeledah rumah-rumah bangsawan. Nah, perkiraan saya itu kalau benar cerita tentang buyutnya Mangwin, mereka akan keluar dari Lawang Borotan ini, nanti mereka akan menyusuri sungai sini. Karena kan serangan tuh dari sini ya, dari sana. Dan dibawa ke sini. Ya, lewat Sungai Sengana. Bawa ke sini. Tahun 80-an musnah bersama api. Oke, baik. Sebenarnya ini cerita bonus saja. Jadi setelah direbut Palembang gitu oleh Belanda, ada seorang penulis sastra kebangsaan Belanda namanya Grambek. Grambek ini menulis novel, ini judulnya Palembang, historis romantis sket dari sejarah Sumatera gitu.
Gesendines tuh tahu bahasa Belanda? Ya, kira-kira dia menulis novel tentang Palembang. Nah, di dalam novel itu salah satu babnya tentang Sultan Mahmud. Nah, ceritanya di tentang Sultan Mahmud itu berupa dialog antara seorang pangeran, maksud ya kalau orang barat itu nyebut itu pangeran gitu ya, raja itu pangeran katanya. Pangeran dengan juru tulisnya. Jadi kalau kata juru tulisnya atau raja lah gitu ya, raja gitu ya. Dia melaporkan bahwa masyarakat Palembang punya minat besar pada hikayat Martalaya. Ya. Karya sang pangeran. Juru tulis itu juga menyatakan bahwa ia mendapat pesanan salinan hikayat dari beberapa orang di Malaka. Salinan berarti saat itu tidak bisa dicetak kan, disalin. Berarti itu sudah mau dibeli orang di Malaka. Dan siapa penulis hikayat Martalaya? SMP 2. Gitu ya. Jadi memang penulis. Nah, Grambek ini dia sebelum menulis ini dia tinggal berapa bulan di Palembang. Jadi dugaannya dia ini mendapat inspirasi menulis ini dari tuturan-tuturan di tengah masyarakat. Gitu. Bahwa masyarakat Palembang itu membaca karya-karya penulis Palembang gitu, ya kan? Konteksnya seperti itu. Oke, nah yang terakhir persebaran koleksi keraton di beberapa tempat. Yang pertama di Inggris, gitu ya. Ini saya belum sempat menerjemahkan, jadi mungkin kita bisa baca bareng untuk bisa mengoreksi mungkin kalau ada kekeliruan. Kira-kira gini, ini MSS ini manuskrip ya, kependekan dari manuskrip. Jadi manuskrip Keraton Palembang di Inggris. Jadi terkait dengan manuskrip Palembang, Raffles itu punya kumpulan koleksi. Ini kumpulan koleksi Raffles gitu, yang diambil taken from Palembang pada bulan April 28 April 1812. Ini yang membuktikan tentang ini adalah yang potret tadi. Potret yang dijarah tadi. Nah, kebanyakan adalah rampasan perang dari keraton yang dipimpin oleh Gillespie. Nah, kalau menurut Iskandar yang mengutip Drewes ini, penulis ini, dia bilang kemungkinan gitu, menurut dia itu aja baru sebagian kok, kayak gitu, menurut dia kayak gitu. Oke ya, di sini juga diceritakan tentang bagaimana Sevenhoven mulai menggeledah rumah-rumah itu. Nah, ini yang menarik. Saya cuma mengambil sepotong ini ya. Ada 10 naskah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah 10 naskah yang paling dekat dengan kita di Perpustakaan Nasional. Nah, kita lihat satu-satu ya. Judul yang pertama, mudah-mudahan bisa baca. Ada Hadiyat Al-Habib Hil Tarhib Wal Tarhib. Yang ingin saya soroti adalah siapa pemiliknya. Ya. Pemilik yang pertama itu adalah Raden Bangka. Ada yang tahu Raden Bangka? Ya mungkin kita cari tahu nanti ya, siapa Raden Bangka ini gitu kan. Oke. Kemudian ada Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini kitab tasawuf ya. Al-Ghazali ya. Ya. Jadi Sultan kita tuh pembaca kitab-kitab tasawuf gitu. Nah, kalau yang ini adalah koleksi susuhunan Paduka Sri Susuhunan Ratu Ahmad Najamuddin. Di sini sudah menggunakan istilah susuhunan. Berarti ketika koleksi ini ditulis milik ini, posisi saat itu sudah susuhunan gitu ya. Karena kan sempat ada perubahan-perubahan status kan. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang menarik. Mulai dari sini semuanya adalah Mahmud Badarudin. Ini milik Sultan Mahmud Badarudin. Kitabnya
Al-Nazim. Kalau ada Pak Azim mungkin menarik gitu ya. Pak Azim paham kitab-kitab gitu. Ini kitab apa sih? Gitu. Kemudian ada Asrar Al-Huruf, Sultan Mahmud Badaruddin juga. Kemudian Usul Al-Sanusiyah, Mahmud Badaruddin. Terus sampai ke bawah. Nah, yang terakhir ini menurut saya menarik gitu ya. Pemiliknya adalah Pangeran Jayo Krama Walad Pangeran Ratu. Kalau Pangeran Jayo Wikramo berarti kan Sultan Sembi I. Berarti saat itu kita sudah punya naskah berarti. Yang kemudian turun sampai ke 1821. Berarti panjang kisah. Jangan-jangan kisah perpustakaan kita ini lebih panjang daripada 1821 gitu. Nah, itu lebih jauh lagi nanti mencarinya gitu. Baik. Itu tentang perpustakaan keraton, nanti kita lanjutkan lagi. Ini ketan Sandi Umarsi. Ini disalin tahun 1762 1769. Nah, ini Pasuruan. Oke, habiskan kita lanjut live lagi ya. Dulu, tunggu, ini kita mati dulu. Terima kasih.